Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Langya tidak ragu sama sekali sekarang. Kamu Toti Doulo dari Pavilion Dewa Laut. Penatua Swan melirik, pergi. Katakan pada orang tua aneh itu bahwa aku masih bisa makan, minum, buang air besar, dan tidur. Terima kasih Penatua atas rahmatmu. Kali ini Langya menjadi hormat. Dia menampar tangannya di belakang punggung Yutao, dan Yutao meludahkan giginya yang patah. Mereka berdua berbalik dan meninggalkan hotel dalam sekejap. Saat menyaksikan sosok mereka yang pergi, Yuho dengan hormat berkata dengan tergesa-gesa, "Terima kasih Penatua Swan." Penatua Swan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu adalah anggota Shrek. Siapapun yang berani menyakitimu akan melawan Shrek. Kembali dulu dan luangkan waktu untuk berkultivasi. Jangan buang waktu. Aku akan mengawasi finalmu." Ya, Yuho sedikit terkejut dan bersemangat. Dia berbalik dan berjalan menuju tangga. Pada titik ini, semua orang dari Shrek turun dari tangga. Ma Xiaotou memimpin kelompok dan dia melayang dengan cepat. Di mana kedua orang itu? Aku akan memanggang siapapun yang berani menggertak adik lelakiku. Kemarahan dan aura dominan Ma Xiaotou terungkap, namun dia berhenti ketika dia melihat Penatua Swan. Penatua Swan, Ma Xiaotou menjulurkan lidahnya. Dia secara alami tahu status Penatua Swan di akademi. Penatua Swan tertawa dan berkata, "Baiklah, kalian semua dapat kembali untuk beristirahat sekarang. Aku akan menangani masalah ini." "Baik." Ma Xiaotou menyeret Yuho pergi sebelum dia berbalik dan pergi. Tindakannya membuatnya tampak seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Anggota tim yang lain memiliki tatapan aneh di mata mereka ketika melihatnya dan tidak bisa menahan gosip tentang apa yang terjadi antara Ma Xiaotou dan Yuho kemarin. Semua siswa pergi, tetapi Guru Wang Yan tetap di tempat. Penatua Swan, Sekte Tubuh, mereka merepotkan. Penatua Swan berkata dengan suara berat, "Jika kita tahu kita tidak akan mengirim orang ini untuk bersaing. Bukan hanya orang tua aneh dari Sekte Tubuh dominan dalam hal kekuatannya, tetapi dia sendiri juga orang yang dominan. Aku tidak berpikir ini bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi aku tidak berpikir mereka berani menguji kita lagi. Aku akan segera kembali ke akademi. Aku harap bisa bergegas kembali sebelum final. Aku harap dia bertindak lebih lambat. Dia juga mampu melakukan apa saja dan tidak pernah menggunakan logika. Yuhao juga memiliki jiwa tubuh yang akan memacu dia untuk melakukan apa saja. Mengapa dia tidak mati meskipun dia lebih tua dariku 30 tahun? Tangani situasi di sini dengan baik. Jangan sampai ada korban, mengerti?" "Ya." Guru Wang Yan menjawab dengan hormat. "Apa? Sekte Tubuh?" Ma Xiaotou segera menginterogasi Yuhao saat dia menyeretnya kembali ke kamar. Yuhao juga tidak menyembunyikan kebenaran. Semua orang dari Shrek juga ada di ruangan ini. Setelah mendengar kata-kata Sekte Tubuh, Wang Dong, Xiao Xiao, Jiang Nanan, dan bahkan Hecha itu terpana. Tetapi yang lainnya merasa sangat ngeri, termasuk Ma Xiaotou. "Apakah Sekte Tubuh benar-benar menakutkan?" Wang Dong bertanya dengan ragu. Ma Xiaotou mengangguk dengan serius dan berkata, "Mereka sangat menakutkan. Tidak banyak yang bisa disebut sejajar dengan Akademi Shrek di benua Doulo. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu adalah salah satunya. Mereka mewakili kemampuan tertinggi Kekaisaran Ryu. Kalian semua adalah murid inti Akademi Shrek sekarang, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian semua untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Aku pikir tidak apa-apa jika memberitahu kalian ada tempat yang disebut sebagai Pavilion Dewa Laut di Pulau Dewa Laut Akademi Shrek kita. Para penatua di akademi tinggal di sana, termasuk Penatua Swan. Itu juga organisasi di dalam akademi kita dengan otoritas dan kekuasaan tertinggi. Bahkan 4 wakil dekan saat ini memegang sedikit otoritas di Pavilion Dewa Laut. Ada pepatah di dunia master jiwa bahwa ada 3 kekuatan kuat di benua Doulo. Salah satunya adalah aula kebajikan yang termasyhur Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Yang lain adalah Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek kita.
Yang terakhir adalah sekte tubuh. Sekte tubuh pernah menyebabkan bencana besar. Akademi Shrek mencoba melawan mereka tetapi kita kalah. Akademi Shrek juga terbang tinggi pada saat itu, tapi sekte tubuh bahkan lebih kuat. Untuk melawan mereka, Akademi tidak punya pilihan selain memanggil kembali banyak siswa peringkat atas mereka dan mendirikan pavilion Dewa Laut. Akademi mengumpulkan semua kekuatannya untuk mengalahkan sekte tubuh dan berhasil menghindari bencana. Sejak kejadian itu, sekte tubuh menyembunyikan diri dan tidak pernah membuat gerakan lebih lanjut. Yu Hao tertegun ketika dia bertanya, bukankah sekte tubuh akan sama seperti Master Jiwa Jahat jika mereka mengancam benua? Mengapa Master Jiwa Jahat tidak bekerja sama dengan mereka? Ma Xiaotong menggelengkan kepalanya dan menjawab, sekte tubuh dan Master Jiwa Jahat berbeda. Mereka tidak baik atau jahat, dan mereka melakukan apapun untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka juga sangat mendominasi, tetapi mereka memang menyumbangkan sesuatu yang positif ke benua ini sebelumnya. Namun sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Hampir tidak mungkin untuk menyingkirkan sekte tubuh. Dikatakan bahwa di mana mereka berada adalah momok bumi. Sangat mudah untuk bertahan dan sulit bagi orang lain untuk menyerangnya. Tanpa 3 kali lipat kemampuan sekte tubuh, hampir tidak mungkin menembus pertahanan mereka. Dan seberapa sulitnya untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih dari 3 kali lipat kemampuan mereka, dan apakah mau mengorbankan diri sendiri? Yu Hao tidak pernah berharap sekte tubuh menjadi begitu kuat. Tidak heran mereka tidak takut dengan Shrek. Ma Xiaotong melanjutkan, data-data rahasia di akademi merekam penampilan sekte tubuh. Kadang-kadang anggota mereka akan muncul di benua ini, tapi mereka tidak menyebabkan kegemparan besar. Apakah kalian tahu bencana besar apa yang hampir terjadi pada sekte tubuh? Kalian semua akan menyadari betapa kuatnya mereka begitu aku menjelaskannya. Saat itu, hampir 40 anggota sekte tubuh menyelinap ke hutan Stardo dan membunuh 700.000 binatang jiwa. Hal ini menyebabkan keributan besar di antara binatang buas di hutan Stardo, dan mereka bergegas keluar dari hutan dalam upaya untuk melakukan serangan terhadap kita. Ini hampir menyebabkan bencana. 4 besar binatang buas dari hutan Stardo bekerja sama untuk menyerang kota Shrek. Alasan mengapa kami berhenti bertarung dengan sekte tubuh adalah karena mereka bergabung dengan kami untuk melawan serangan binatang buas. Itu juga waktu kami menemukan bahwa sekte tubuh berada di atas kami dalam hal kemampuan keseluruhan. Gelombang binatang buas yang menyerang terjadi selama 1 tahun, sampai akademi mulai menarik kembali siswa. Setidaknya puluhan desa dibantai pada waktu itu. Akhirnya kami mencapai kesepakatan dengan sekte tubuh, dan pemimpin mereka saat itu bersumpah untuk tidak memasuki hutan Stardo untuk memburu binatang buas ratusan ribu tahun lagi. Ini mengakhiri malapetaka, namun binatang buas di hutan Stardo marah, dan para master jiwa lebih sering bertemu dengan makhluk buas yang kuat setelah kejadian itu. Ketika mereka memasuki hutan Stardo selama 500 tahun ke depan, Yu Hao fokus dan mendengarkan. Dia kagum bahwa peringkat 4 besar binatang buas sebenarnya ada di hutan Stardo. Suara Tianmeng terdengar pada saat ini. Aku juga tahu tentang ini. Aku juga terjebak di hutan itu. Binatang buas yang dia sebutkan adalah yang memenjarakanku. Tapi mereka seharusnya tidak menjadi makhluk terkuat di hutan Stardo. Itu karena aku mendengar mereka menyebutkan kehadiran menakutkan yang tidur di bawah hutan Stardo. Mereka menyebut hal ini sebagai pemimpin mereka. Aku tidak yakin tentang ini, tetapi mereka mengorbankan setidaknya setengah dari kekuatan jiwaku kepada pemimpin mereka dengan menggunakan beberapa ritual khusus. Pemimpin itu pasti sangat kuat, dan perkiraanku budidayanya menjadi yang terbesar di antara semua binatang buas di benua ini. Aku takut hanya raja di lautan yang bisa menandinginya. Permaisuri Es tampaknya sangat tertarik ketika mereka berbicara hal ini. Ya, aku mendengar Permaisuri Salju menyebutkan bahwa hutan Stardo adalah tempat paling menakutkan di benua ini. Dia memperingatkanku untuk tidak memasukinya sembrono. Di sana ada yang lebih kuat darinya. Yu Hao ngeri. Dari evaluasi Permaisuri Es dan Koko Tianmeng, itu pasti binatang jiwa transenden yang telah berkultivasi setidaknya 500.000 tahun. Hutan Stardo sebenarnya sangat menakutkan. Ma Xiaotong berkata, keberpihakan sekte tubuh terhadap kebaikan dan kejahatan memang memusingkan. Itu akan menjadi bencana jika kita melawan sekte tubuh. Benua Ryu
telah diikat oleh benua dahulu kita selama 1000 tahun dan bahkan memiliki kecenderungan untuk melakukan serangan balik terhadap kita. Karena itulah, konferensi yang diadakan di Pavilion Dewa Laut memutuskan bahwa Akademi Shrek kita harus menyelesaikan perselisihan kita dengan Sekte Tubuh. Melalui kesepakatan, Jiang Nanan sedikit kesal ketika dia berkata, lalu rakyat jelata mati sia-sia. Ma Xiaotong meliriknya sebelum menjawab, maaf, aku tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaanmu ini. Aku hanya dapat mengatakan bahwa Akademi melakukan apa yang kami bisa. Kami menghentikan gelombang binatang buas dari hutan Stardo dan menyelamatkan setidaknya 10.000 rakyat jelata. Kami juga menyelesaikan perselisihan kami dengan Sekte Tubuh untuk menyelesaikan kekuatan seimbang untuk melindungi benua. Tapi aku tidak yakin dengan situasi terperinci. Yang Nanan terdiam, tapi jelas bahwa dia tidak suka kompromi itu dari pandangan kebencian di matanya. Susansi berjalan untuk menepuk bahunya, tetapi Jiang Nanan mengangkat bahunya dengan paksa. Ma Xiaotong berkata kepada Yu Hao, aku tidak berpikir bahwa Sekte Tubuh akan berani melakukan apapun dengan Penatua Swan di sini, tetapi kamu harus tetap berhati-hati. Mulai sekarang jangan tinggalkan hotel sendiri. Kamu harus berpergian bersama kami semua. Semuanya akan baik-baik saja ketika kita kembali ke Akademi. Terlepas dari seberapa kuat Sekte Tubuh, mereka tidak akan berani datang ke Akademi Shrek. Baik, Yu Hao menjawab dengan tergesa-gesa. Ma Xiaotong melihat ekspresi yang agak aneh dari yang lain dan berkata, apakah semua tertarik dengan hubungan kita? Dengarkan baik-baik sekarang. Yu Hao akan menjadi adik laki-lakiku mulai sekarang. Dia tidak akan berbeda dari adik kandungku. Baiklah, kalian semua bisa kembali ke kamar untuk berkultivasi. Semua orang pergi kecuali Ma Xiaotong dan Wang Dong yang tetap di kamar Yu Hao. Ma Xiaotong bingung ketika dia melihat Wang Dong. Dia bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Wang Dong mendengus dan berkata, mengapa kamu tidak pergi? Ma Xiaotong berkata, ada sesuatu untuk dikatakan pada Yu Hao. Wang Dong mengangkat dadanya dan berkata, aku ingin berkultivasi dengannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita adalah mitra fusi jiwa bela diri? Kami akan mencapai kesuksesan lebih cepat jika kami berkultivasi bersama. Ma Xiaotong mengerutkan alisnya dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa tetap di sini. Kamu bahkan lebih rupawan daripada seorang gadis sebagai seorang pria. Berhati-hatilah untuk tidak menjadi banci. Kamu, Wang Dong sangat marah, tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu ketika bola matanya berputar yang menyebabkan kemarahannya menghilang. Dia duduk dan tetap diam setelah dia mendengus. Ma Xiaotong berkata kepada Yu Hao dengan suara rendah, adik laki-laki, masalah tentang Sekte Tubuh cenderung lebih merepotkan daripada yang kamu bayangkan. Kalau dipikir-pikir, bakat yang kamu tampilkan terlalu luar biasa. Selain itu, kamu masih muda dan lebih mudah untuk membentukmu. Tidak heran Sekte Tubuh tergoda dan bahkan mengirim seseorang untuk menonton turnamen benua. Yu Hao berkata, kakak perempuan, jangan khawatir. Tidak akan ada yang salah dengan Penatua Swan di sekitar kita. Ma Xiaotong mengerutkan alisnya dan berkata, kamu tidak mengerti Sekte Tubuh. Mereka akan menggunakan apapun untuk mencapai tujuan mereka, karena mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan mereka. Itu membuat mereka lebih menakutkan. Aku di sini untuk memperingatkanmu untuk tidak melawan jika Sekte Tubuh mencoba untuk menculikmu. Ikuti saja mereka. Sekte Tubuh sangat melindungi anggota mereka sendiri. Mereka menghargai bakatmu, tetapi aku tidak berpikir mereka akan membahayakanmu. Yu Hao tidak berharap Ma Xiaotong mengatakan sesuatu seperti ini, dan dia dengan tegas menjawab, kakak perempuan, aku tidak akan bergabung dengan Sekte Tubuh bagaimanapun juga. Ma Xiaotong tertegun, adik, jangan berpikir seperti itu. Meskipun kamu adalah bagian dari Shrek, kami adalah akademi, bukan sekte. Tidak ada yang akan benar-benar membatasimu. Bahkan jika akademi memiliki harapan tinggi untukmu, keselamatanmu adalah yang paling penting ketika keadaan kritis. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak kakak perempuan. Semua yang aku miliki sekarang diberikan oleh akademi. Aku anggota Akademi Shrek dan bersedia berjuang untuk kemuliaan Shrek. Shrek adalah rumahku. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Tubuh. Jelas bahwa mereka tidak cocok untukku dari perilaku mereka. Aku seorang yatim piatu dan tidak memiliki sanak keluarga. Akademi adalah rumahku. Melihat tatapan tegas di matanya, Ma Xiaotong tidak bisa menahan diri untuk berpikir, anak ini benar-benar tidak heran para tetua Pavilion Dewa Laut sampai mengadakan konferensi untuknya.
Ma Xiaotao berdiri dan berkata, Yu Hao, aku senang karena keterikatanmu dengan Shrek. Tetapi kamu harus ingat segala sesuatu hanya mungkin jika kamu hidup. Kamu tidak bisa terlalu keras kepala. Seorang pria hebat perlu tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Setelah dia berbicara, Ma Xiaotao melirik Wang Dong sekali lagi sebelum meninggalkan kamar Yu Hao. Wang Dong mengikutinya ke pintu dan menegaskan otoritasnya saat dia menutupnya. Yu Hao berkata, Wang Dong, kembali dan istirahat dulu. Aku akan menemuimu nanti. Hah? Apakah kamu takut? Aku sebenarnya setuju dengan kata-kata bahwa menjaga hidupmu lebih penting. Jika sekte tubuh menculikmu, jangan keras kepala. Wang Dong berkata dengan cemas. Yu Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang perlu ditakuti? Tidak ada yang menakutkan dengan penatua Suan di sekitar kita. Aku tidak pernah memikirkan sekte tubuh selama ini. Siapa yang bisa memprediksi masa depan? Hanya saja aku mendapatkan beberapa pengalaman dan pengembangan beberapa pemikiran tentang alat jiwa. Setelah melihat kinerja Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Tetapi aku akan menemuimu nanti. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini Wang Dong sedikit marah ketika dia menggeram. Kau menganggap niat baikku sebagai jahat, pergi dan berpikirlah. Setelah selesai berbicara, dia pergi. Dia bahkan menutup pintu dengan cukup keras. Yu Hao menyentuh hidungnya dan dia merasa seolah musibah yang tak terduga telah tiba. Penampilan sekte tubuh tidak benar-benar menggerakkan perasaannya. Tapi seperti kata Ma Xiaotao, setidaknya ada satu hal yang dia tidak perlu takuti. Tidak peduli apapun taktik yang digunakan oleh sekte tubuh di masa depan, sekte tubuh ingin membawanya dan tidak menyakitinya. Apa yang membuatnya takut? Dia kini lebih fokus pada final. Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa Marulong hari ini, ia tidak yakin mereka akan menang. Ini juga pertama kalinya dia melihat bagaimana Marulong begitu menakutkan dengan penggunaan alat jiwa. Pupil Yu Hao berubah keemasan saat dia berdiri. Dua cincin jiwanya diam-diam muncul. Peningkatan kemampuannya menyebabkan beban pada dirinya meningkat sangat besar. Koko Tianmeng terus melepaskan kekuatan yang telah disegel untuk meningkatkan kekuatan cincin jiwanya. Seperti yang telah dia sebutkan sebelumnya, kekuatan cincin jiwa keduanya sekitar 5.000 tahun sekarang. Sayang sekali hanya 2 cincin jiwa. Yu Hao mengepalkan tangannya. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah akumulasi waktu. Dia menanggalkan pakaian luarnya dan duduk bersila di tempat tidur. Dia tidak bermeditasi, tetapi mengingat kinerja Marulong sebelumnya. Seiring dengan pemahamannya sendiri tentang alat jiwa, ia memahami strategi alat jiwa itu. Kota Starlo. Sebagai ibu kota, Kekaisaran Starlo sudah penuh sesak selama beberapa hari. Kepadatan di kota berarti setiap jalan dipenuhi orang. Antrian sudah terbentuk di Starlo Plaza. Mereka ingin menyaksikan final turnamen. Final akan dilakukan secara keseluruhan dalam 1 hari. Itu dibagi menjadi babak tim, babak individu, dan babak pertarungan 2-2-3. Ini benar-benar peristiwa yang mengasyikkan saat ini. Kedua tim sedang dalam perjalanan menuju Starlo Plaza. Pasukan dikerahkan di sepanjang jalan untuk menahan orang-orang yang berteriak dan meneriakkan nama mereka. Banyak dari mereka yang tidak dapat masuk ke Starlo Plaza berkumpul di tepi jalan untuk melihat dari dekat kedua anggota tim. Guru Wang yang telah membahas strategi mereka kemarin dan membuat penyesuaian lebih lanjut untuk memperhitungkan cuaca hari ini. Semua orang sangat gugup karena final mendatang, namun ini tak terhindarkan. Cuaca hari ini mendung dengan rintik-rintikan hujan. Dan cuaca suram ini tidak diragukan lagi akan menguntungkan Ling Luochen. Shrek bukan satu-satunya yang gugup. Siswa Akademi Teknik Kekaisaran Ryu bahkan lebih gugup. Ini adalah kesempatan paling dekat yang pernah dimiliki akademi mereka untuk memenangkan turnamen. Mereka sangat kuat, sementara tim Akademi Shrek relatif lebih lemah. Kesempatan semacam ini hanya datang sekali seumur hidup. Mereka lebih gugup karena mereka hampir menjadi juara. Bahkan Xiao Honcheng yang biasanya sombong sangat tegang sekarang. Kadang-kadang dia akan mengintip anggota Akademi Shrek yang menghiasi karpet merah bersama mereka hari ini. Meng Honcheng jauh lebih baik dibandingkan dengan kecemasan Xiao Honcheng. Tatapan Meng Honcheng mendarat pada Wang Dong. Dia berpikir sendiri ketika melihat Wang Dong. Wow, bulu matanya sangat panjang, itu sangat cantik, dan bahkan itu lebih dari milikku. Matanya biru kemerahan dan ada daya pikat yang tak terlukiskan tentang dirinya. Dia berusia 12 tahun, 2 tahun lebih muda dariku. Jiwa bela dirinya kembar.
juga dianggap. Dia sudah merasa agak panas di kepalanya saat dia berpikir sampai titik ini. Untuk beberapa alasan, dia terus memikirkan Wang Dong setelah dia mengobrol dengan dia hari itu. Bahkan Wang Dong tidak menyadari bahwa dia telah menyebabkannya mengembangkan rasa yang murni dan intens padanya. Di atas tembok kota di kejauhan, Kaisar Starlo sudah memimpin para pejabat kekaisaran naik. Ini menunjukkan rasa hormatnya pada dua tim yang akan bersaing. Yu Hao sangat tenang sekarang. Guru Wang Yan telah berbicara dengannya dan Wang Dong tadi malam. Dia ingin bersaing dan haus akan kemenangan. Dia berharap untuk memajukan kejayaan Akademi Shrek dengan kerja kerasnya sendiri. Dia mengalihkan perhatiannya ke puncak tembok kota tanpa sengaja. Pada pandangan pertama, dia sudah bisa melihat Kaisar Starlo serta Putri Jiu Jiu di sebelah kirinya. Putri Jiu Jiu juga melihatnya, tetapi dia tidak tampak ramah. Detik berikutnya, tubuh Yu Hao tiba-tiba tersentak. Ketenangan yang dia pertahankan tiba-tiba diliputi oleh ketakutan. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Dia mengenakan baju besi emas, tetapi dia tidak ada helm. Ia mengungkapkan fitur wajahnya, matanya cekung, dan pupil matanya melintas di mata birunya. Dia tampak agak kurus, tetapi dia memberikan perasaan yang kuat. Dia menawan, ulet, tinggi dan lurus, tetapi juga penuh energi saat dia berdiri di samping Kaisar Starlo. Itu dia. Bagaimana bisa Yu Hao bisa tetap tenang saat melihat orang ini? Ya, itu adalah Adipati Harimau Putih yang melindungi perbatasan barat Kekaisaran Starlo telah kembali. Bukan hanya karena ini adalah final turnamen, tetapi juga karena dia ingin melihat putra sulungnya bersaing. Karena Yu Hao melihat Adipati Harimau Putih, Dayu Heng secara alami juga melihatnya. Nyala api menyala di matanya saat dia melihat ayahnya, dan dia mengepalkan tinjunya. Adipati Harimau Putih Dayu Hao hanya sedikit mengangguk padanya. Dia mendorong Dayu Heng menggunakan ekspresi di matanya karena Dayu Heng telah memperlakukan ayahnya sebagai panutannya sejak masa mudanya. Tampilan yang diberikan oleh Dayu Hao menyebabkan daya saingnya meningkat. Kecemasan sebelumnya yang dia rasakan segera menghilang. Kaisar Starlo mengungkapkan senyum redup di wajahnya ketika dia melihat anggota tim dari kedua tim memasuki area istirahat. Dia mengangguk pada Adipati Harimau Putih di sebelahnya. Diam, kompetisi akan segera dimulai. Yang mulia silahkan, Dayu Hao berteriak dengan suara berat. Dia tidak menggunakan alat jiwa yang memperkuat suara, tetapi suaranya masih bergema jauh. Energinya yang kuat menyebar dari atas tembok kota. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.